warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalau Anda mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi semakin menarik. Tapi kalau kita membicarakan juga salah satu bagian, karena kan ini banyak yang dibahas soal IT-nya, soal kemudian soal kecurangan melalui bansos, pengerahan aparat pemerintahan, baik itu ASN maupun aparat penegak hukum, itu banyak sisi yang bisa kita bahas, dan sekarang ini memang sedang ramai itu. Salah satunya tentu saja soal IT ya, yang kemarin itu kan KPU juga sudah menghadirkan seorang ahli IT-nya yang katanya dia di sini disebut sebagai salah satu tim develop yang mendevelop dari Sirekap gitu, dari ITB atau developer ITB. Dan saya menyimak kemarin kalau tidak salah namanya Mas Yudhistira, dia bagian security-nya ketika melakukan develop itu. Nah, tapi kemudian ini menimbulkan pertanyaan ketika dia mengajukan argumen-argumennya, karena menurut baik tim paslon 1 maupun tim hukum paslon 03 ada yang berbeda dengan saksi-saksi ahli yang juga dihadirkan oleh mereka. Dan karena itu kemudian ketua tim pengacara 03 Bang Todung Mulya Lubis itu minta kalau memungkinkan hakim itu ya mengkonfrontasi begitu bahasa hukumnya ya, kedua ahli IT ini, mereka dari ahli IT dua kubu ini nanti bisa ditunjukkan pada publik mana yang benar gitu. Tapi sayangnya ya memang itu nggak memungkinkan mekanisme seperti itu. Nah, tapi mari kita bahas apa sih kemudian yang jadi persoalan dari kesaksian dari ahli IT yang disodorkan oleh KPU itu, mengapa kemudian orang banyak yang merasa tidak puas dengan penjelasannya. Dan salah satunya ini Pak Sugianto Sulistiono, ini seorang ahli atau pakar IT dari Universitas Airlangga. Assalamualaikum Pak Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siap, Bang Erjo. ya, Anda termasuk yang memberi catatan kritis ya terhadap kesaksian dari ahli IT-nya KPU lah, kita sebutnya begitu ya. Ya, sebagai sesama orang IT, itu kan ya biasalah kita saling mengkritisi, Bukan satu mengecek guru satu begitu. ilmu dilarang saling mengkritik, bukan ya. Ya, 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 ya boleh lah seperti itu. Cuma memang pada posisi ini kan saya mencoba berdiri di tengah sebagai seorang akademisi. Saya Mhm. mencoba mengkritisi ada beberapa yang menurut saya perlu untuk diberi penekanan-penekanan dan Mhm. pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya makin makin menjadi aneh bagi kami ya, bagi kita sebagai orang-orang IT menjadi kok begitu ya, begitu. Begitu Bang Yersuk. Apa kok begitunya itu apa? Nah, ini kok begitunya orang IT ini kan beda dengan kok begitunya orang awam. Coba coba Anda jelaskan dengan menggunakan bahasa yang bisa lebih mudah dipahami oleh publik termasuk saya gitu. Ya, siap Bang Ya. Yersuk. Jadi oke, yang pertama itu jadi ada 6 poin yang mungkin pada diskusi malam ini kita diskusikan, yaitu yang pertama adalah bahwa tim IT-nya KPU mengatakan bahwa ini sudah diaudit oleh BRIN dan BSSN. Nah, ini menjadi cukup menarik karena memang mungkin sebelumnya teman-teman mungkin mengkritisi kenapa Sirekap itu atau IT-nya KPU itu tidak diaudit. Ya, dan Konteks banyak yang audit, yang menuntut dilakukan audit forensik gitu ya maksudnya ya. audit forensik, Hmm. betul. Jadi audit ini konteksnya mungkin tidak hanya sekedar diaudit saja, tapi ya kalaupun diaudit saja itu juga bagus. Tapi sebenarnya keinginan dari bangsa ini adalah bahwa KPU itu punya standarisasi dari sistem IT-nya. Dengan terstandarisasi, maka ini menjadi semua penduduk Indonesia itu menjadi merasa nyaman karena memang sudah ada lembaga yang berani memberikan standarisasi, berani memberikan label bahwa IT KPU itu sudah dalam pengamatan kami, sudah dalam pengawasan dan sudah mengikuti standar yang benar. Misalkan Ya, saja. tapi kalau kemarin itu bisa kita sebut klaim ya bahwa mereka itu sudah diaudit oleh BRIN dan kemudian di assessment BSSN, oleh BSSN ya, BSSN ya, assessment itu teknis, karena teknis ya. saya sempat melihat ketika dia menyampaikan itu, dia sempat menengok ke belakang untuk mendapat keyakinan betul ya bahwa itu bahkan seperti itu kan gitu. Itu klaim saya sebut, tapi belum ada, apakah sudah ada penjelasan dari BRIN dan juga BSSN bahwa mereka memang bertanggung jawab atas audit itu? Nah, itu dia. Itu yang penting, Bang Erso. Jadi, eh, kalau misalkan memang benar bahwa secara kelembagaan, bukan hanya secara
pertemanan dan kekeluargaan terjadi audit begitu. Ya. Kalau secara kelembagaan berarti kan harus ada istilahnya dokumen bagaimana BRIN dan BSSN itu Yes. mengaudit gitu, dan kemudian auditnya ini ada temuan apa, ada seperti apa, apakah memang ini semuanya lancar-lancar saja, Ya, apakah semuanya sorry, itu saya salah baik-baik dikit, saja. saya salah dikit. Ya, Adanya biasanya kan ada standar tuh kalau audit itu mengandar apa? Apakah kalau di IT ini juga ada misalnya ISO berapa begitu ada juga seperti itu? ya itu kalau mengikuti standarisasi, jadi Hmm. ada banyak standarisasi dunia tentang sistem Hmm. informasi gitu. Jadi Ya, misalkan standarisasi yang diminta itu adalah standarisasi keamanan, keamanan keamanan. data. Itu ISO 27001 gitu. Oke. Nah, eh, dan ada misalkan standarisasi deploy sebuah aplikasi itu ISO 20.000. Nah, misalkan saja memang levelnya sampai standarisasi, memang wajib harus ada dokumen terstandarisasi Ya. gitu. Dan itu dokumen itu dipublis. Jadi Hmm. IT KPU atau Sirekap atau KPU sendiri itu Hmm. sudah terpampang, sudah tertulis di Ya. web gitu bahwa mereka sudah terstandarisasi, harusnya begitu. Dan sayangnya kemarin itu tim IT KPU itu tidak menunjukkan link mana supaya Ya. semua masyarakat itu merasa oh iya ini memang sudah terstandarisasi, atau hanya sekedar uh, diskusi audit gitu, atau kan memang audit ini benar-benar audit gitu, Ya. atau jangan-jangan kalau misalkan memang boleh berburuk sangka itu seakan-akan jadi ini hanya klaim saja. Iya, iya betul betul hanya klaim misalnya ya begitu. Saya juga membayangkan seperti itu. Tentu mungkin kalau di orang awam menunjukkan sertifikat atau apa, tapi kalau digital mungkin ada linknya yang menunjukkan mereka sudah Iya, ada kan seperti dia itu ya. sudah Oke. distandarisasi Hmm. oleh siapa begitu. Jadi Yes. kalau misalkan memang sudah pernah terstandarisasi harusnya berani Ya. menunjukkan Oke. linknya itu begitu. Hmm. Dan di link-link itu eh, sudah kelihatan perusahaan-perusahaan mana atau IT-IT mana yang sudah terstandarisasi selevel dan levelnya seperti apa begitu. Jadi kalaupun misalkan temuan dan sebagainya tidak dipublikasi, tapi paling tidak masyarakat sudah merasa nyaman bahwa sudah ada standarisasi internasional bahwa KPU IT KPU itu sudah terstandarisasi. Oke. Begitu. Jadi Oke. dan Nah. ini artinya BRIN dan BSSN harusnya ngomong deh. Hmm. Harusnya berkomentar bahwa mereka sudah melakukan standarisasi level apa Ya. kepada IT KPU. Begitu. Harusnya Ya. Ya. harusnya ada komentar dari mereka berdua karena mereka berdua disentuh ini. Ya. 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 Itu Oke. Kang Erjun. Tadi Anda menyebutkan ada 6 poin catatan Anda itu, Pak. Mari kita bahas satu persatu. Ya, jadi yang pertama tadi adalah BRIN dan BSSN. Kita Oke, sudah itu yang pertama diskusikan. ya. Ya, Hmm. yang kedua adalah diinformasikan atau disampaikan tentang open source, begitu. Jadi open source itu beliau mengatakan ya tim IT KPU ini mengatakan bahwa open source itu murah tapi tidak murahan. Kalau saya nggak salah dengar, kalau saya nggak salah menyuplik begitu, murah dan tidak murahan. Konteksnya tentu tidak begitu, tidak sederhana itu. Ya, ya. Jadi artinya open source itu bukan murah, bukan open source itu berbicara sumber terbuka gitu. Jadi bukan berbicara harga begitu. Dan open source ini itu kalau misalkan dikatakan memang murah, ya hampir sebagian besar memang ketika kita berbicara sumber terbuka atau open source itu murah begitu. Dan kemarin dikritik oleh teman-teman yang mencoba mengkritik Sirekap mengatakan ini biayanya mahal kok pakai open source begitu. Sementara tim IT KPU mengatakan ini murah tapi tidak murahan karena dibangun dari anak perusahaannya IBM kalau saya nggak salah kutip begitu. Menurut saya sih bukan begitu ya, bukan begitu konteksnya. Jadi kenapa kita harus menggunakan modul-modul yang istilahnya bukan open source gitu? Apakah memang ada perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan open source? Oh banyak. Tapi di kasus KPU ini, di kasus Sirekap ini, di kasus IT ini, kita perlu sebuah lembaga yang bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab terhadap modul yang kita pakai. Dan kebetulan modul ini adalah modul autentifikasi gitu. Nah, kalau kita menggunakan open source, maka tidak ada yang bertanggung jawab gitu. Karena memang ini dibangun oleh siapapun Hmm. dan memang ada perusahaan yang menggawangi ini begitu, tapi paling tidak
apakah kemudian ketika ada trouble, ketika ada masalah, ketika ada bug dan sebagainya, apakah perusahaan yang mengeluarkan open source ini itu akan bertanggung jawab? Tidak. Karena konteks open source seperti itu, kecuali kalau open source itu kemudian ada biaya tambahan, yaitu maintenance atau biaya tambahan untuk melakukan modifikasi atau biaya tambahan untuk perawatan. Gitu. Jadi open source itu konteksnya seperti itu. Jadi kalau misalkan yang saya dengar dari tim IT-nya KPU, dia mengatakan bahwa ini murah tapi tidak murahan. Berarti konteksnya adalah harga. Malah menurut saya agak mengecewakan statement itu, gitu. Kenapa? Murah dan ya, jadi ini konteksnya bukan murah. Jangan Hmm. berbicara murah, tapi Hmm. konteksnya adalah pengamanan, Hmm. gitu. Jadi konteksnya siapa yang bertanggung jawab ketika modul ini bermasalah, gitu. Ya. Nah, apakah memang kemudian tim IT ini yang bertanggung jawab sendiri? Ya sudah, berarti oke. Berarti mereka seakan-akan tidak menggunakan modul yang mau berbayar, mau open source, tapi kemudian dikawal oleh sebuah komunitas atau sebuah lembaga tertentu. Hmm. Itu tidak dibicarakan itu. Yang dibicarakan malah murahnya, begitu. Hmm. Hmm. Tidak, harusnya tidak begitu. Ini sebuah sistem yang memutuskan sebuah kebijakan negara, Jadi tidak bukan bisa. soal mahal atau murah ya, bukan Bukan soal itu ya. mahal atau murah, begitu, tidak Hmm. bisa Anda mengatakan, CNN mengatakan begitu. Ini urusan negara ini, gitu. Hmm. Jadi sebaiknya modul yang dipakai adalah modul-modul yang ada lembaga yang memang bertanggung jawab, ikut membantu bahwa Ya, modul saya itu benar, begitu. ya, oke. Itu Gitu. itu Jangan. yang poin kedua ya. Poin kedua, Hmm. kemudian di sisi itu kemudian ada kelanjutannya mengatakan bahwa CVE itu dipublikasi jika sudah diperbaiki. Oke, apa itu Uh, CVA? Nanti dulu jangan dilanjutin dulu. ya, CVA itu apa itu? CVE itu Common Vulnerability and Exposure. Jadi sebuah kerentanan yang Hmm. ditemukan oleh sebuah sebuah komunitas tertentu, gitu. Hmm. Ya, oke. Jadi komunitas tertentu itu melakukan audit istilahnya begitu Ya, ya, ya. terhadap modul ini, modul yang dipakai ini, dan modul ini kan sebenarnya modul umum ya, modul Mhm. yang dipakai oleh banyak banyak pengembang juga Hmm. begitu. Hmm. Hmm. Nah, ternyata ditemukan sekitar 80 berapa itu CVA, yaitu kerentanan begitu. Hmm. Dan Itu angka 80 CV atau 80 kerentanan itu cukup tinggi atau biasa itu dalam dalam sebuah sistem yang dikembangkan? ya memang ada yang sampai ratusan dan sebagainya, tapi bagi kita Hmm. kerentanan itu 80 itu sudah, bagi sebuah sistem yang diamankan level negara itu Ya. tidak boleh main-main, Oh, begitu. oke. Hmm. Tidak boleh main-main begitu, karena kalau misalkan 80 itu dibiarkan maka akan terjadi masalah, dan beliau pada saat itu mengatakan bahwa yang dipublis itu adalah yang sudah diperbaiki. Hmm. Sepemahaman saya tidak begitu. CVE itu hanya bercerita tentang ada kerentanan ini, perkara diperbaiki tidak diperbaiki nggak ada urusan. Jadi Hmm. Hmm. komunitas ini mencoba melakukan pengecekan, gitu, para jagoan-jagoan ahli sistem ini kemudian melakukan pengecekan modul yang ada itu, dan kemudian dia mengelis, gitu, ada sekian list, ada sekian kerentanan loh yang ada di sini. Nah, ditemukan sekitar 84 kalau nggak salah itu ada kerentanan. Menurut saya jangan kemudian dibuat statement bahwa yang sudah ini seakan-akan uh, uh, apa ya istilahnya, melakukan pembelaan yang tidak pas kalau menurut saya. Hmm. Menurut saya Hmm. tidak pas, gitu. Jadi sebaiknya tidak berkomentar seperti itu. Jadi akhirnya kami merasa bahwa kok begini sih jawabannya, gitu. Jadi ketika dikoreksi bahwa ada CVA, ketika di open source dan sebagainya, eh, sebenarnya harusnya jawabannya tidak begitu. Begitu Bang Getsu untuk poin yang kedua. Oke, ini baru poin. Ada 6 poin ini. Yang poin yang Ya. ketiga apa nih, Pak Tugi? Poin yang ketiga itu bypass security, gitu ya. Bypass Nah, security. ya, jadi ada sistem keamanan itu yang di bypass, gitu. Alasannya adalah karena jumlah usernya banyak dan Hmm. sebagainya, begitu. Nah, eh, ini nggak pas lagi, gitu. Jadi ini Apa ini maksudnya? Ini berbahaya, bypass security ini atau bahaya, apa? berbahaya sekali, berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Oke. Berbahaya sekali ini jadi ada orang yang akhirnya eh, tidak melalui sebuah mekanisme untuk otentifikasi begitu, Mhm. Mhm. maka mereka bisa masuk, gitu, Ya. Hmm. gitu, tanpa melalui otentifikasi mereka bisa masuk,
kemudian mereka bisa mengisi, mengubah data atau apapun begitu. Ya, ya. Begitu Bang Hersu. Jadi kenapa bypass security itu kemudian dilepas begitu? Kalaupun misalkan tidak dilepas, kemudian beliau mengatakan bahwa karena di handphone yang dipakai oleh para pemfoto yang ada di TPS itu tidak semua punya standarisasi keamanan. Oh. Alasannya begitu. Jadi Hmm. sehingga key-nya atau mekanisme untuk memastikan bahwa ini adalah handphonenya si A, si B, si C itu dilepas gitu karena sudah sangat banyak, sudah ribuan bahkan puluhan ribu begitu. Ya. Harusnya tidak begitu. Harusnya Ya, tidak begitu. saya membayangkan begini nih, ya, saya sebagai orang awam ini mungkin kalau kurang tepat Anda bisa koreksi kan ada 800.000 lebih TPS begitu ya. Artinya kalau kemudian mengharapkan bahwa semua handphone-handphone yang ada itu terverifikasi atau sebelumnya begitulah ada terjamin security-nya, eh, ini agak sulit ya mengharapkan apalagi standar wilayah Indonesia yang sangat luas kan begitu. Harusnya saya kira mestinya sistem ini ya mengadopsi berbagai macam gadget, berbagai teknologi dari handphone itu dan kemudian di situ mereka sudah menyiapkan security-nya. Harusnya seperti itu bukan? Iya, iya. Jadi eh, mereka itu ingin mengatakan bahwa Hmm. handphone ini adalah handphone yang valid untuk mengirim data. Pinginnya mengatakan seperti itu. Oke. Pinginnya Hmm. membuat seperti itu. Jadi jangan sampai ada handphone yang tidak valid itu kemudian mengupload data. Mm-mm. Begitu. Nah, Ya, sementara handphone-handphone yang ada yang dipakai oleh personil yang ada di TPS itu tidak memenuhi standar mereka. ya, oke. Gitu. Jadi Karena itu ketika dibuka tidak sistem anunya, security-nya di bypass gitu. ya di bypass begitu. Nah ini kan jadi Hmm. masalah, Oke, oke, ya, 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 ya. Hmm. jadi masalah baik. Jadi akhirnya jadi orang lain juga bisa melakukan seperti itu. Yes. Gitu. Hmm. Gitu. Hmm. Apalagi orang lain yang mampu untuk melakukan mengoprek Hmm. file APK yang dimiliki begitu dengan APK yang dimiliki itu bisa dioprek-oprek maka ini jadi berbahaya. Bagi Kendati orang IT ada berbahaya. kendati ada semacam passwordnya gitu, tapi itu soal mudah ya bagi mereka yang jago IT gitu ya. Oh iya, Hmm. ya, ini nanti akan saya ceritakan tentang metadata gitu ya. Jadi Hmm. Oke. mereka akhirnya mengkoreksi dengan metadatanya Hmm. begitu. Hmm. Tapi tetap saja ini berbahaya, menurut saya berbahaya. Hmm. Hmm. Gitu Bang Hersil. Oke. Oke. Ya. Kemudian yang poin berikutnya ya, poin keempat begitu Bang Hersil, itu adalah metadata gitu. Hmm. Kalau misalkan selama ini para pengeksplor dari Sirekap itu mempertanyakan kenapa exif data itu kosong gitu. Kenapa di metadata yang disimpan di exif kosong dan memang seakan-akan ini menjadi sebuah pertanyaan juga. Kenapa ini harus disengaja untuk kosong gitu. Ya. Kata-kata sengaja ini saya menjadi makin yakin bahwa ini disengaja kosong Exif gitu. data itu apa maksudnya itu? Jadi sebuah file Hmm. gambar Hmm. begitu, itu sebenarnya ketika Bang Hersu memfoto sesuatu, maka Hmm. sebenarnya informasi dari perangkat fotonya Bang Hersu itu ada di metadata. Oh, ya, ya, ya. Atau orang mungkin memahami jejak digitalnya gitu ya Ya, kira-kira ya. jejak Sama ya. digitalnya. Tapi jejak digitalnya itu nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan. Tapi Nggak buat para kelihatan. pakar misalnya, oh misalnya sering lihat, oh foto ini diambil tanggal berapa, begitu ya. Ya, Pakai tanggal kamera berapa, apa, kemudian pakai berapa kamera apa. berapa piksel dan sebagainya begitu ya itu ya. Ya, Ya, ya. ya. Oke, Jadi paham. ada informasi. Malah yang Hmm. lebih lebih dalam lagi bisa sampai koordinatnya, Oh, GPS-nya. koordinatnya Berarti diambil di mana segala macam. Saya kira ya itu penting diambil ya di untuk mana. menjelaskan Untuk jangan sampai menjelaskan kemudian sebenarnya otentifikasinya di sana. Jadi ya, 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 untuk ya. Oke. kebutuhan publik gitu ya. Untuk Ya. kebutuhan publik, jadi publik itu yakin oh ini diambil di sini dan sebagainya. Nah, eh, saya melihat di sini Sirekap itu oleh ITKPU kalau saya eh, analisa bahwa ini sangat terkesan bahwa ini ditutup atau Mhm. dihilangkan gitu, exif data di metadata gitu. Apa Jadi, tujuannya kira-kira? nah itu yang menjadi pertanyaan kita juga. Hmm. Apa tujuannya? Kenapa harus exif data itu dihilangkan? Kalau
saya mendengar dari diskusi yang ada di KPU lewat YouTube, itu mereka mengatakan bahwa kita tidak perlu untuk mendapatkan ini kamera apa, kita tidak perlu untuk mendapatkan data-data macam-macam. Tuh, pertanyaannya berikutnya adalah bukan masalah Anda tidak perlu, ini kan sudah ada, gitu. Jadi nggak perlu dihapus sebenarnya, gitu. Jadi kenapa ada seakan-akan bahwa ada mekanisme untuk menghapus? Kenapa harus dihapus? Ya, ya, ya. Ya, Kalau ya. misalkan memang dibiarkan ada juga kan nggak apa-apa kan? Begitu. Ya, ya. Dan itu tapi berguna tadi ketika kemudian dipersoalkan misalnya begitu ya, atau ada yang mencoba intruder gitu katakanlah yang mengubah datanya kan mulai ketahuan kan gitu kan? Oleh ketahuan, gitu. Hmm. Jadi bisa makin dimonitor perkara apakah kemudian kamera gambar yang diambil dari kamera Android dari yang memfoto itu kamera yang tidak bagus dan sebagainya. Ya tidak apa-apa begitu. Jadi harusnya OCR dan OMR itu kalaupun misalnya tidak sanggup misalnya begitu ya dengan hasil gambar dengan kamera yang kecil dan Androidnya yang lebih kecil dan sebagainya itu kan ada isian manual begitu yang bisa diisikan tapi gambarnya tetap gambar yang validasinya jelas. Oke. Gitu, di metadata itu. Cuma akhirnya oleh tim IT itu ditambahi blok file, ditambahi beberapa blok yang isinya adalah nama siapa yang mengunggah itu. Gitu. Okay. Jadi dari nama yang mengunggah itu mereka seakan-akan meyakini bahwa ini adalah autentifikasi yang benar, nama dan ada yang hash-nya. Gitu. Oke. Nah, Baru 4 nih. 2 lagi apa itu? ya, sebentar saya ceritakan sedikit tentang metadata ini supaya tuntas sedikit, Bang Hersud. Jadi nama dan hash-nya ini seakan-akan dianggap sebagai autentifikasi yang mengganti data yang ada di EXIF tadi. Dan menurut saya ini bagi orang-orang IT ini bisa dimainkan. Bisa dimainkan. Oke. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima ini yang paling penting itu adalah kenapa seakan-akan tidak ada validasi. Begitu. Jadi ketika jumlah di TPS itu melebihi 300, anggap aja 310. Oh iya, ya. Itu yang paling banyak ribut kemarin ya. Ya, 300 plus 2,5 kan, 2,5% begitu. Nah, kenapa ini menjadi dilepas begitu? Alasan kemarin dari IT KPU itu mengatakan bahwa kami seakan-akan begitu, kami menerjemahkan apa yang dikatakan oleh KPU begitu. Dan ini fatal menurut saya. Kalau misalkan konteksnya adalah keteledoran, itu ya menurut saya ada yang sampai mengatakan ini kesengajaan begitu. Gitu sampai konteksnya ke sana. Jadi kenapa ini yang sesuatu yang penting, sesuatu yang utama bahwa orang itu pasti akan melihat jumlahnya. Pasti akan melihat berapa jumlah yang tidak sah, berapa jumlah yang sah, berapa jumlah yang laki-laki, berapa jumlah yang perempuan dan sebagainya. Ini seakan-akan menjadi Excel saja. Ya, ya. Dan sebenarnya itu kan harusnya ada semacam saya nggak tahu apa istilah dalam teknologi auto rejection gitu ya begitu kalau angkanya melebihi gitu kan ya. Mereka mengatakan ketika di sidang MK itu beliau mengatakan bahwa ada warna merah, warna kuning, kalau misalkan sesuai kemudian warna hijau dan sebagainya. Tapi tetap saja ini bisa diunggah. Ya, gitu. ya, ya. Harusnya Ketika nggak bisa sama sekali ya harusnya nggak begitu. bisa. Harusnya nggak bisa. Berarti ini masalah. Begitu. Apakah karena kesannya tergesa-gesa supaya semua data ada sehingga bisnis proses ini menjadi diizinkan? Ya. Sekarang pertanyaannya siapa yang bertanggung jawab terhadap bisnis proses bahwa diizinkan semua angka berapapun itu tidak ada penjumlahan, tidak ada validasi ini bisa jalan. Siapa yang? Sehingga di sinilah terjadi banyak masalah, banyak koreksi dari masyarakat. Gitu. Ini orang bodoh pun, orang yang ngerti IT langsung tahu kalau gitu angkanya sampai menggelembung gede banget gitu, itu pasti ada yang salah karena mereka sama-sama tahu bahwa KPU mendesain bahwa untuk satu TPS itu maksimal 300 suara gitu ya, 300 DPT plus berapa cadangannya? Dua atau 2,5% kalau nggak salah. Dua atau 2,5%. Jadi ada boleh 2, boleh 2,5%. Dan
Harusnya ini kalau misalkan kita gabungkan dengan sistem informasi yang lain namanya SILOG, sistem Ya. informasi logistik, harusnya jelas Hmm. suara yang tidak sah, suara yang tidak terpakai dan sebagainya semuanya jelas. Jadi Ya. seakan-akan ini menjadi sebuah angka-angka yang tidak ada sambungannya, seakan-akan begitu, tidak ada sambungannya dengan fisik gitu. Hmm. Jadi orang bisa mengisi 400, 500 atau saya pernah menemukan diisi 250 masing-masing itu di pileg gitu. Itu masuk semua. Ini Hmm. apa-apaan. Ini nggak seperti ini. Oke. Begitu. Nah, Hmm. ini fatal. Bagi saya Fatal. ini fatal. Sangat fatal kalau misalnya tingkat terendahnya adalah keteledoran. Hmm. Mungkin tim IT bisa mengatakan itu bukan urusan kami, itu urusan KPU. Oke lah, kami tidak sedang mempermasalahkan bisnis proses ini tanggung jawab siapa. Harusnya Hmm. tim pengembang itu juga bertanggung jawab terhadap Hmm. bisnis proses yang benar begitu. Hmm. Hmm. Oke. Hmm. Gitu. Oke. Nah, Itu yang keempat dan ini yang yang utama. yang Kemudian kelima tadi, yang kelima itu. oh ya, sorry kelima. Hmm. Maka yang keenam itu yang terakhir itu adalah log activity, log Nah, aktivitas gitu ya. apa ini? Barang apa lagi nih? Jadi setiap perubahan yang ada oleh siapapun yang mengganti di KPU itu dikatakan Hmm. terekam gitu. Dan Hmm. ada kata-kata yang menarik menurut saya dari ketua bukan ketua, jadi tim IT KPU mengatakan ketika KPU membersihkan data kotor. Sebentar, data kotor ini seperti apa toh? Data kotor ini terjadi karena memang sudah diizinkan untuk tidak tervalidasi kan? Begitu. Akhirnya kan jadi heboh sendiri kan begitu. Jadi ketika datanya tidak tervalidasi, maka akhirnya harus ada konteks untuk ada data kotor, katakan ya begitu. Dan akhirnya sekarang angka-angkanya tidak dimunculkan karena memang akhirnya terkesan jadi ini semua datanya banyak yang kotor, begitu. Nah ini kan semua berawal dari karena diizinkan tanpa validasi kan. Dari angka-angka yang muncul itu tanpa validasi. Ini sebenarnya 4 dan 5 ini menjadi pertanyaan besar, termasuk yang pertama dengan BRIN dan DSSN tadi itu juga juga menjadi pertanyaan bagi kita bangsa Indonesia sebagai masyarakat umum yang melihat sidang itu. Begitu Bang Irsyil. Oke, dari 6 catatan Anda tadi itu, jadi apa yang Anda bisa simpulkan dari eh, penjelasan dari pakar IT KPU itu? Uh, ini apa yang saya analisa ya. Jadi yang saya analisa itu tim IT itu seakan-akan memberikan pembelaan diri bahwa di IT itu aman loh, Hmm. gitu. Jadi mereka melakukan pembelaan diri begitu, angka itu tidak ada tanggung jawabnya dengan saya. Nah, Ya, oke, kesannya begitu. tapi kan dia tahu bahwa si rekap itu kan yang justru memicu kehebohan luar biasa itu kan si rekap itu Iya, kan. iya, Ya. iya, Hmm. iya, iya. Ya, dan dari situ si eh, ketua IT itu seakan-akan mengatakan bahwa ini yang penting tanggung jawabnya sebagai orang keamanan dari Sirekap itu sudah terpenuhi Hmm. begitu. Jadi seakan-akan yang saya dengar, yang saya lihat seakan-akan terjadi pembelaan seperti itu, termasuk terhadap bypass security, termasuk tentang open source, begitu menggebu-gebu dengan mengatakan bahwa open source ini murah tapi tidak murahan. Tidak begitu sebenarnya konteksnya harusnya. Jadi kesannya bahwa ingin mengatakan bahwa jangan salahkan IT-nya, jangan salahkan Hmm. sistem keamanannya, begitu. Data kami tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang jadi masalah. Padahal sebenarnya data ini yang menjadi inti daripada sistem itu adalah data. Dan harusnya Sirekap itu menjadi rujukan dari semuanya. Akhirnya kan Sirekap seakan-akan dihentikan kan. Hmm. Tidak Hmm. ada angkanya dan sebagainya. Harusnya kan menjadi rujukan. Setiap aktivitas berjenjang itu simpanan datanya harusnya di Sirekap. Oke. Masa kita melakukan simpanan di Excel? Begitu ini seperti zaman 10-20 tahun yang lalu begitu. Oke, oke, oke. Tapi dugaan Pak Sugi apa ya? Apakah saya kok merasa bahwa ini feeling saya aja ya, pasti tidak ada intensi dari teman-teman yang mendevelop Sirekap ini. Tapi mereka kemudian ternyata mendapati alat mereka yang mereka gunakan itu, mereka develop itu kemudian ternyata jadi sumber persoalan dan
mungkin saja ada yang kita curigai, misalnya ada yang intruder atau apa dan sebagainya. Tapi kemudian mau nggak mau mereka terpaksa harus membela diri gitu. Atau seperti apa yang Iya, dugaannya? kesannya begitu, kesan Hmm. sangat terkesan begitu. Jadi di sidang kemarin saya sebagai orang IT menangkap gitu, seakan-akan ini adalah ajang untuk pembelaan diri bahwa di IT Sirekap itu sudah kami amankan level A, B, C, D gitu. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. ketika kita amankan level A, B, C, D, tapi kemudian bisnis prosesnya bolong ya sudah selesai Hmm. Oke. gitu. Nah, rekomendasi Anda apa yang hal ini? Karena ini kan kelihatannya berulang lagi ya. Kemudian seperti juga Situng dulu tahun 2019. Apakah ini terjadi karena satu, kita pasti ngomong ini nggak enak nih, bahwa kita itu betul-betul masih primitif dalam soal teknologinya. Atau kedua, sebenarnya memang teknologi itu digunakan untuk justifikasi kecurangan yang ada gitu. Tapi apa iya teman-teman dari ITB itu bersedia katakanlah kong kali kong dengan KPU untuk membuat alat yang tugasnya untuk mencurangi pemilu gitu. Dengan mengatakan bahwa angka itu tidak menjadi konsen kami, Hmm. menurut saya ini masalah. Masalah. Yang poin tadi ya, poin 5 tadi ya, Hmm. bahwa statement bahwa kami mendengar bahwa yang terjadi di TPS itu adalah fakta, maka apapun angka yang dimasukkan, kami memberikan warning, tapi tetap aja terupload, itu bagi saya ini masalah. Gitu. Hmm. Harusnya ada eskalasi masalah sebelum diproses dilihat oleh masyarakat sebagai masyarakat ini kan sumber masyarakat ini kan harusnya melihat matang gitu ya. Tapi sekarang masyarakat dilihat mentahnya gitu. Hmm. Hmm. Jadi error yang ada di internal KPU itu menjadi dilihat oleh masyarakat gitu. Harusnya ketika anggap saja memang ini jujur-jujuran gitu ya. Hmm. Jadi misalkan ada kesalahan menginput, kesalahan menjumlah dan sebagainya begitu, maka diselesaikan di internal KPU, diselesaikan di sistem IT-nya. Ini salah, ini salah, ada apa? Yuk Ya, dilakukan ya, koreksi. ya, Gitu. ya. Jadi setelah itu dibetulkan, jadi yang ditampilkan di masyarakat itu yang sudah benar. Hmm. Begitu. Eskalasi ini tidak dilakukan. Jadi seakan-akan dibiarkan saja semua penjumlah padahal semua menyoroti tentang angka gitu. Jadi Ya, ya, akhirnya ini menjadi masalah besar. Jadi seakan-akan ada kondisi yang menurut saya ini tidak IT banget ya, begitu. ya. Oke, tapi kan saya juga menyimak itu baik tim pengacaranya bahkan juga pakar yang dia sebagai disebut sebagai saksi ahli itu kan kemudian mencoba mendinai kesalahan itu, kesalahan di Sirekap itu tidak berpengaruh karena toh yang digunakan secara resmi itu kan penghitungan berjenjang, bukan bukan Sirekapnya. Kan ada jelas itu bukan hanya kesan, tapi itu diucapkan oleh baik dari saksi ahli maupun dari para pengacaranya gitu. Ya kalau menurut saya ya sekali lagi menurut saya ini akal-akalan aja gitu. Hmm. Harusnya inti roh daripada sebuah dinamika itu sistem dan itu IT. Rohnya di Ya. situ. Hmm. 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 Jadi semua data itu disimpannya adalah di database, bukan di Excel. Ya. Excel itu kita berbicara Indonesia, kita bicara sebuah mekanisme yang gede gitu. Hmm. Hmm. Harusnya kita sudah bicara sistem. Level negara kita harus sudah bicara sistem. Kecuali 20 atau 30 tahun yang lalu kita masih menggunakan Excel. Excel itu kan untuk pribadi ya. Jadi Ya. bukan untuk saling sharing data dan Hmm. sebagainya tidak. Harusnya sudah berbicara dan rohnya itu harusnya si rekap. Kalau kemudian si rekap itu didinai begitu dianggap tidak manfaat, negeri ini mundur 30 tahun yang Ya. lalu. Ya. Saya membayangkan kan harusnya kita malah bergerak menuju bahwa e-voting gitu ya mestinya Iya, harusnya. Hmm. iya. Jadi Harusnya langkah ke depan itu sudah IT benar-benar membuat kita lega, membuat benar-benar kita percaya dan ya, sebagainya. ya, ya, Begitu. ya. Jadi Dan ya, ada ya. lembaga sertifikasi yang mengawal dan menjadi garda terdepan. Oke, kami yang mengawal, kami yang memastikan bahwa semua ini berjalan dengan baik. Nah, Yes. itu. Oke. Baik, Pak eh, Sugi. Ini terima kasih atas perbincangan kita kali ini ya. Ya, Mudah-mudahan saja harapan ya. Kalau memang sebenarnya kita mau jujur begitu, putra-putra terbaik Indonesia itu bisa kok ya berdesain teknologi insya semacam itu ya. Allah, insya Allah. Ya. Oke. Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.